Kematian Lula Lahfa. Polisi tangkap perampas ponsel bocah. Halo, selamat siang pemirsa setiap pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Kita ke informasi utama, pemirsa. Polisi mendalami penyebab kematian selebgram Lula Lahfa ditemukan terbujur kaku di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kekasih korban Muhammad Reza Oktavian atau akrab dipanggil Reza Arab dijadwalkan akan diperiksa polisi. Disebut-sebut Reza Arab berada di lokasi saat Lula Lahfa meninggal dunia. Polisi mendalami penyebab kematian selebgram Lula Lahfa yang ditemukan terbujur kaku di apartemen di Jalan Dharma Wangsa, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari 2026. Pada Senin 26 Januari 2026, penyidik memeriksa manajer Lula Lahfa, Adita Baskara alias Ara di Polres Metro Jakarta Selatan. Ara diperiksa untuk mendalami peristiwa kematian Lula. Ara tidak banyak memberikan keterangan kepada media. Polisi menyatakan sudah memeriksa lokasi kejadian secara menyeluruh, melibatkan banyak pihak. Hingga saat ini, polisi memeriksa 6 saksi, termasuk saksi yang berada di lokasi saat kejadian, serta pihak rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda kekerasan sehingga otopsi tidak dilakukan atas permintaan keluarga. Sejumlah barang bukti sudah diamankan, namun masih dalam proses pemeriksaan laboratorium forensik sehingga belum bisa disampaikan ke publik. Polisi juga memastikan saat ini kematian selebgram Lula Lahfa berada pada tahap penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Saya melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Polisi menjadwalkan kekasih korban Muhammad Reza Oktavian alias Reza Arab akan dimintai keterangan. Reza Arab disebut-sebut ada di lokasi saat Lula Lahfa meninggal. Polisi akan tetap meminta klarifikasi dan memastikan Reza kooperatif hadir dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan saksi untuk mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti demi melengkapi keterangan dari laboratorium forensik. Sebelumnya, Lula Lahfa ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar apartemennya pada Jumat petang. Penemuan bermula saat asisten rumah tangga merasa curiga karena korban tidak merespon sejak pagi hingga petang. Saat ditemukan, kondisi korban telentang dan kaku tanpa tanda kekerasan. Polres Metro Jakarta Selatan menemukan obat dan surat rawat jalan di lantai 25 apartemen yang ditempati oleh Lula Lahfa. Polisi meminta keterangan rumah sakit mengenai riwayat penyakit Lula Lahfa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jadi pemirsa, apakah dari jam berapa mungkin? Dari jam berapa? Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satres Narkoba Polres Cirebon Kota, Jawa Barat berhasil meringkus seorang tersangka pengedar sabu dari hasil pengembangan kasus sebelumnya. Modus yang digunakan pelaku tergolong baru, yakni dengan mengemas paket sabu ke dalam kemasan permen berwarna-warni. Beragam bungkus permen berbagai merek dipamerkan polisi dalam konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota pada Selasa sore. Sepintas, kemasan warna-warni itu tampak biasa selayaknya permen pada umumnya. Namun siapa sangka, di dalamnya berisi paket sabu siap edar yang sudah dikemas oleh pelaku. Modus baru peredaran narkoba jenis sabu dengan memasukkan paket ke dalam bungkus permen digunakan pelaku guna menyamarkan sabu agar tidak mudah diketahui. Sebelum pelaku meletakkan paket tersebut di lokasi tertentu yang telah disepakati dengan pembeli. Modus baru itu terungkap saat Satres Narkoba Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus peredaran sabu dari hasil pengembangan kasus sebelumnya.
Dalam kasus ini, petugas mengamankan satu orang tersangka berinisial AS berumur 23 tahun. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 170 tukuh paket sabu siap edar dengan berat 152 gram, 2 buah telepon genggam, sebuah timbangan digital, serta sejumlah perlengkapan lainnya yang digunakan tersangka. Untuk pengkamuflasekan, ya, jadi sabu tersebut dimasukkan di dalam kemasan permen, ya, masukkan di dalam kemasan permen, kemudian dijual dengan sistem map atau sistem tempel, ya. Jadi ini untuk mengelabui, ya, sehingga tidak terlihat itu adalah paket sabu yang di. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, pencurian di wilayah Kota Pangkalan, Balai Kabupaten Banyuasin kembali terjadi. Tidak hanya menyasar tempat umum, para pelaku juga nekat membobol gudang kelempang udang milik seorang pengusaha asal Kuala. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi para pencuri saat menjalankan aksinya. Kejadian ini terjadi di Kota Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pelaku terlihat menjebol pintu utama gudang kelempang udang milik seorang pengusaha. Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari saat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan warga sedang tertidur lelap. Setelah menyadari aksinya terekam CCTV, para pelaku sempat kembali dengan mengenakan jas hujan untuk menyamarkan diri. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur 2 karung kelempang udang dengan total berat mencapai 50 kg. Akibat kejadian ini, pemilik gudang mengalami kerugian hampir 4 juta rupiah. Loginya ini datang di mungkin di CCTV itu dicungkilnya pakai obeng ini. Pakai obeng, nyampe situ masuk dia nih menari pintunya ini kayaknya jangan berbunyi mungkin ya. Jatuh masuk cak 5 langkah di tengah itu. Dia tidak tahu langsung kembali. Milih mungkin ada yang disuruh dipilih itu. Tumpang tuh ada kentak uang mungkin yang nyuruh. Mungkin yang besar. Jadi dia ni pijihin demek yang besar tumpang duit kok. Yang besar itu belum dikibat. Yang sedangkan yang dekat dia tu kibat ada dah galak dia mesti. Demek yang besar. Sampai di tengah itu tembak CCTV lampu CCTV. Termundurlah dia ke sana. Berlari. Ada dia berlari itu sekitar seperempat jam datang lagi mungkin ngambil jas hujan untuk selimut dari kepala. Masuk ke akhir tuh langsung ngambil 2 karung di pinggir pintu. Udah langsung lari ke arah situ. Kini korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin dan berharap agar aparat kepolisian segera menangkap para pelaku yang dinilai sudah meresahkan masyarakat. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Medan dan terekam jelas oleh kamera pengawas. Dalam video yang viral di media sosial, seorang pria nekat menggasak 1 unit sepeda motor jenis Matic yang terparkir di depan sebuah warung soto dalam hitungan detik. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik seorang pria yang tidak dikenal mendekati 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BK4073 ALF. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bunga Asoka, Kota Medan, tepatnya di depan sebuah warung soto pada Rabu sore kemarin. Kondisi jalan yang terlihat cukup sepi dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi pelaku untuk membobol lubang kunci kendaraan tersebut. Diduga kuat pelaku menggunakan kunci khusus atau kunci letter T sehingga hanya dalam hitungan detik mesin motor berhasil dinyalakan dan pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut ke arah jalan raya. Korban yang berada di dalam warung tidak menyadari bahwa kendaraannya telah menjadi incaran. Dari keterangan saksi, kejadian ini berlangsung sekitar pukul 15:11 waktu Indonesia Barat. Pemilik motor baru menyadari kehilangan saat hendak menggunakan kendaraannya kembali. Namun, posisi motor sudah tidak ada di tempat semula. Rekaman CCTV ini pun kini telah disebarluaskan untuk membantu identifikasi wajah pelaku. Warga sekitar berharap adanya atensi dan tindakan tegas dari pihak berwenang terkait maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Korban berencana akan melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat dengan membawa bukti rekaman CCTV. Masyarakat pun dihimbau untuk lebih waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan di tempat umum. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam kamera pengawas CCTV di sebuah gerai makanan cepat saji Labaik Chicken Cimanggu, Tanah Sarel, Kota Bogor. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas seorang pria dengan tenang membawa kabur satu unit sepeda motor hanya dalam hitungan detik. Rekaman CCTV memperlihatkan situasi di area parkir outlet Labaik Chicken yang awalnya tampak normal sebelum seorang pria misterius yang mengenakan jaket berwarna orange terang muncul di area tersebut. Pelaku terlihat datang dengan berjalan kaki dan langsung memantau situasi di sekitar lokasi kejadian guna memastikan kondisi aman dari pengawasan warga maupun karyawan outlet. Untuk mengelabui orang di sekitar, pria berjaket oranye tersebut sempat berpura-pura duduk santai di atas salah satu motor yang menjadi target incarannya. Dengan gesture yang sangat tenang, ia terus memperhatikan arah pintu masuk outlet dan jalanan di depannya, menunggu momen yang tepat saat perhatian orang-orang teralihkan oleh aktivitas di dalam gerai makanan tersebut. Setelah merasa kondisi benar-benar aman, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan sangat profesional dan cepat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku diduga menggunakan kunci modifikasi untuk membobol lubang kunci motor tersebut. Tanpa hambatan berarti mesin motor berhasil dinyalakan dan pelaku langsung memacu kendaraan hasil curiannya keluar dari area parkir. Berdasarkan keterangan dari unggahan media sosial, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 17 Januari pukul 15:05 waktu Indonesia Barat. Pihak korban kabarnya telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dengan menyertakan bukti rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut oleh Polresta Bogor Kota. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian tadi berita dari wilayah perkotaan. Informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di pilihan berita kriminal PILBK Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami di pilihan berita kriminal. Pemirsa, seorang warga desa Olong Siron, Kecamatan Tanah Sia, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, diamankan aparat TNI dan Polri usai mengamuk dan menewaskan seorang warga. Pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa menurut keterangan keluarga. Kejadian tersebut membuat warga sekitar sempat ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Korban ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya dengan sayatan di bagian leher. Warga yang melihat kejadian tersebut sempat memberikan pertolongan dan membawa korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan keluarga, pelaku diketahui kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Akibat trauma berkepanjangan, korban sempat meninggalkan rumah dan tinggal di kediaman anaknya. Karena korban tidak pulang selama beberapa hari, pelaku mendatangi rumah anak korban dan diduga tersulut emosi saat bertemu. Pelaku kemudian mengambil senjata tajam dan menggorok leher korban hingga tewas sebelum akhirnya diamankan pihak berwajib. Tim Liputan Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar clandestine home industri lab narkoba jenis tembakau sintetis di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas mengamankan satu orang pelaku beserta barang bukti berupa tembakau sintetis 72,1 gram, puluhan botol spray, 5 gelas takar berbagai ukuran, serta bahan-bahan sintetis yang belum jadi. Itu apaan? Hah? Apa? Yang kenceng. Woi, yang kenceng. Nah. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek salah satu rumah yang dijadikan home industri lab narkoba di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nampak pelaku yang berinisial V menunjukkan barang haram tersebut di tempat yang ia sembunyikan. Menurut Kanit 1 Sundit 1 AKP Daniel, ungkapan ini adanya informasi warga adanya peredaran narkoba di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu orang pelaku beserta barang bukti berupa tembakau sintetis 72,1 gram, puluhan botol spray,
5 gelas takar berbagai ukuran, 1 botol aseton, dan 1 unit HP serta bahan-bahan sintetis yang belum jadi. Kami dari Unit 1, Subdit 1 Dirres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus clandestine lab jenis tembakau sintetis Group yang berada di TKP Kedoya Jakarta Barat. Kami berhasil mengamankan pelaku inisial V beserta dengan barang bukti bahan baku cairan sinti 534 mili dan tembakau sintetis 72,1 gram. Kemudian juga kami amankan 5 gelas ukur dan 73 botol spray yang digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk memproduksi tembakau sintetis. Selain itu, Daniel tambahkan hasil penyelidikan clandestine home industry lab tembakau sintetis tersebut diketahui memiliki potensi produksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram dengan nilai estimasi mencapai 5 miliar rupiah. Polisi juga mengungkap bahwa aktivitas ilegal ini telah berjalan sejak April 2024 hingga Januari 2026 dengan total nilai penjualan mencapai 7,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. 2 pekan buron pencuri ponsel bocah SD hingga terseret 100 meter akhirnya berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Sumatera Utara pada hari Jumat. Tersangka inisial MIN ditangkap tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara di tempat persembunyiannya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Warga Jalan Letda Sujono, Gang Takwa, Medan Tembung, Sumatera Utara ini kabur ke Riau usai video CCTV aksinya mencuri ponsel milik bocah perempuan tersebut viral di media sosial. Direktur Reskrim Polda Sukombes Riko Taruna Mauruh Minggu sore mengatakan sebelum beraksi pelaku tersebut telah mengintai rumah korban yang sepi. Pelaku sempat mengintip korban sendiri di dalam rumah sambil bermain ponsel di Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Di saat itulah timbul niat pelaku mencuri ponsel bocah perempuan berusia 9 tahun tersebut. Namun aksinya tidak semulus yang diinginkan. Korban yang mengetahui pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil ponsel serta uang Rp100.000 berusaha mengejarnya. Saat pelaku kabur dengan sepeda motor miliknya, korban berusaha menarik besi belakang kendaraan pelaku hingga terseret 100 meter. Takut jadi bulan-bulanan warga, pelaku akhirnya menyerahkan ponsel milik korban dan melarikan diri. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti sepeda motor yang digunakannya saat menjalankan aksinya. Setelah 2 minggu melakukan pengejaran di wilayah Medan dan Pekanbaru, tim MIT Subdit 3 Jatanras Polda Sumut beserta Kasat Reskrim Polres Belawan berhasil mengidentifikasi keberadaan tersangka atas nama MIN di wilayah Polda Riau. Akibat diseret sejauh 100 meter, korban mengalami luka di lutut, sementara seragam sekolah dipakainya saat kejadian sobek. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Anda kembali di Pilihan Berita Kriminal. Pemirsa, Polda Metro Jaya ungkap peredaran 500 butir ekstasi di apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat. 2 pengedar turut diamankan. Modusnya mereka menyelundupkan barang tersebut melalui jasa ekspedisi. Mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkotika jenis ekstasi di wilayah Jakarta Barat, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya langsung menggerebek salah satu unit kamar di apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Hasilnya ditemukan 500 butir ekstasi yang disembunyikan di bawah meja di salah satu sudut ruangan apartemen. 2 pelaku berinisial A dan F yang merupakan pengedar barang haram ini pun tak dapat mengelak saat ditunjukkan barang bukti tersebut oleh petugas. Hasil pemeriksaan sementara, para pengedar ini menyelundupkan ekstasi melalui salah satu jasa ekspedisi barang. Dan guna pemeriksaan lebih lanjut serta mengembangkan kasus ini, keduanya kini ditahan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Kami dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 1 pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sekitar 01.30 WIB telah mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial A dan F di TKP apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ekstasi 500 butir.
Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi polisi amankan ratusan butir ekstasi. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Seorang wanita muda di kota Metro Lampung tertangkap petugas saat berusaha menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan kota Metro. Tak tanggung-tanggung dari tangan wanita ini, petugas mendapati narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan tembakau sintetis yang diduga merupakan pesanan narapidana di dalam lapas. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pelaku melancarkan aksi pencurian mobil pickup di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang itu berbagi peran sebagai eksekutor dan mengawasi kondisi lokasi. Dalam aksinya, pelaku terlebih dahulu membobol engsel pagar. Setelah berhasil, pelaku kemudian membobol kunci mobil dan berhasil menggasaknya. Atas kejadian itu, korban pun telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. 8 tadi anggota saya kebetulan lewat depan. Ini memang gudang tertutup yang tidak ada orang untuk malam minggu di sini. Nah, jam 7:30 itu dia telepon saya bahwa gerbang kita sudah terbuka dengan posisi gerbang gerbang masuk ini, gerbang kecil ini ke bawah. Sepertinya ada orang yang masuk dan dia lihat armada temannya itu udah nggak ada yang kita parkir. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi komplotan maling mobil di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi dengan membobol pagar dan berhasil membawa kabur 1 unit mobil jenis pickup. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pelaku melancarkan aksi pencurian mobil pickup di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang itu berbagi peran sebagai eksekutor dan mengawasi kondisi lokasi. Dalam aksinya, pelaku terlebih dahulu membobol engsel pagar. Setelah berhasil, pelaku kemudian membobol kunci mobil dan berhasil menggasaknya. Atas kejadian itu, korban pun telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. 8 tadi anggota saya kebetulan lewat depan. Ini memang gudang tertutup yang tidak ada orang untuk malam minggu di sini. Nah, jam 7:30 itu dia telepon saya bahwa gerbang kita sudah terbuka dengan posisi gerbang gerbang masuk ini, gerbang kecil ini ke bawah. Sepertinya ada orang yang masuk dan dia lihat armada temannya itu udah nggak ada yang kita parkir. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat beraktivitas.